Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saat ini sosialisasi FGD Cagar Budaya Kabupaten Asahan. Karena lokasinya berada di Desa Kipulan. Nah, penamaan satu candi itu biasanya mengikut pertama, kalau ditemukan prasasti dia akan dinamai berdasarkan nama yang disebutkan dalam prasasti itu. Ya. Misalkan Candi Kalasan itu di Jogja, memang dinamai Candi Kalasan karena ditemukan prasasti yang menyebutkan bahwa itu adalah Candi Kalasan. Nah, akhirnya disebutlah Candi Kalasan seperti itu. Nah, kemudian ada juga Candi Prambanan. Sebenarnya itu bukan nama aslinya Candi Prambanan, tapi kalau menurut prasasti namanya Candi Siwagerha alias rumah untuk Dewa Siwa. Nah, seharusnya itulah jadi namanya itu. Nah, kalau tidak ada agar situ Benteng Putri Jo yang strukturnya sudah terpotong oleh ekskavator tadi itu kemudian dinamakan seperti ini. Jadi lapisan tanahnya itu bisa menjadi media pembelajaran juga untuk kita sekarang. Tapi ternyata oleh Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya sekarang menjadi Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah Jawa Sumatera Utara meminta agar struktur Benteng Putri Jo itu dikembalikan ke kondisinya semula, sehingga akhirnya dikurangi. Nah, sekarang kita belajar juga dari peristiwa beberapa tahun yang lalu juga, sekitar 3 tahun yang lalu nggak salah, dari Masjid Raya Masuk. Ini sempat ramai juga di media massa di Medan. Waktu itu ada kegiatan dari Kenaziran itu tidak berkoordinasi dengan pihak Balai Pelestarian Cagar Budaya. Nah, itu ketika kita mau menegaknya, tidak boleh bagian lantai dan dibuat kita paku aja, itu tidak boleh. Padahal ini sudah harus diutarkan di sana teknologi ini apapun yang terjadi ketika dia dibangun menggunakan teknik pasar terhadap kayu yang lain berstatus sebagai cagar budaya, ini menggunakan yang sifatnya lantai provinsi. Kemudian, nah ini juga penting kondisi semula dengan tingkat perubahan sekecil yang andai misalkan terjadi kerusakan pada salah satu aspek dari perizinan cagar budaya itu, misalkan sopel gitu ya, salah satunya sopel, kemudian memang kita tidak mendapatkan material yang sejenis, bahan sejenis yang sejenis, kita bisa menggantinya dengan material yang kurang lebih kualitas dengan yang rupanya ini adalah itu prinsip hasil dari program Kenaziran untuk meluaskan bangunan Masjid Menara Kudus waktu itu. Karena itulah bagian dari yang tanpa mereka sadari justru mengubah bentuk asli dari bangunan Masjid Menara Kudus. Alhasil bentuk ini yang harusnya berada di luar bagian gerbang, justru akhirnya karena ada perluasan ini ada di bagian dalamnya. Nah, ini sudah berubah bentuk. Selanjutnya, nah ini kita lihat, nah, kondisi sebelumnya seperti apa. Ini foto zaman Belanda. Jadi dalam bangunan-bangunan masa kuno di Jawa, baik masa Hindu atau pengaruh Hindu agak Buddha juga, kemudian masuk Islam, itu masih meneruskan tradisi pra-Islam. Jadi ini di kompleks Menara Kudus tadi. Pintu gerbang pertama itu bentuknya namanya gerbang lawang ini, gerbang pintu lawang ya. Nah, kemudian yang berikutnya, nah jumpalah kita yang Padulaksa tadi. Nah, yang pertama ini jadi bentar, gerbang jadi bentar yang terbuka itu tanpa atap. Nah, yang kedua tadi yang namanya Padulaksa untuk masuk ke tempat yang lebih sakral. Nah, itu kelihatan memang dia masih keluar. Tapi ketika terjadi proses perluasan dari areal masjid, kemudian bagian yang harusnya di luar itu masuk ke bagian dalam. Ya, bisa dilihat itu. Nah, yang sebelah kiri ini adalah bangunan Menara Kudusnya.
Ini foto zaman Belanda akhir tahun 1890-an atau awal tahun 1900-an. Lanjut. Nah, yang lebih menyedihkan, eksteriornya pun berubah. Eksterior bangunan Masjid Menara Kudus sudah berubah dengan bentuk kubah. Padahal bangunan aslinya itu untuk atapnya adalah atap tumpang seperti bangunan-bangunan masjid tradisional Indonesia yang lain. Seperti di yang kurang lebih Masjid Menara Masjid Demak. Nah, atapnya tumpang. Atau kalau yang belakangan di zamannya Pak Harto, zamannya Orde Baru, itu masjid-masjid Yayasan Muslim Pancasila. Nah, seperti itulah kira-kira masjidnya bersusun tumpang itu. Nah, itu kemudian karena proses perluasan oleh pihak kenaziran yang tanpa berkonsultasi dengan yang berwenang, alhasil menghilangkan ciri kekunoannya. Nah, untungnya menaranya masih dipertahankan. Cuman sayangnya bangunan yang aslinya, bangunan masjidnya sudah berubah total seperti itu. Nah, ini contoh kurangnya koordinasi dengan pihak yang terkait. Ya, lanjut. Ya, saya rasa sudah cukup yang saya sampaikan. Itu semua kira-kira bisa menjadi bahan renungan kita. Kira-kira nanti ke depan tidak terjadi ketika kita menangani benda-benda cagar budaya, bangunan cagar budaya atau struktur cagar budaya yang ada di wilayah Kabupaten Asahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadar ini karena yang terakhir biasanya masih kurang menarik ya, tapi saya akan usahakan membuat bagaimana supaya menarik. Walaupun saya akan bercerita tentang makan Belanda di Asahan, saya masih terngiang tadi ya perkataan dari penyampaian dari Pak Profesor Aaron Lipno. Jadi kalau kita lihat di slide kedua ada makan di sini. Tentunya kalau kita melihat makan kita berkontemplasi tadi. Apa yang kita sadari dari sini? Apa yang akan kita lihat dari makan tersebut? Tentunya bukan orang Belanda yang membangun, karena kita tahu orang Belanda yang ada di Asahan itu tidak banyak, hanya sedikit saja kan. Dengan demikian tentu yang membangun itu adalah putra dari Kabupaten Asahan ini. Artinya saat itu yang memaham adalah orang-orang Asahan sendiri. Ada kebanggaan yang kita lihat dari makam ini, yaitu kebanggaan keterampilan yang sudah dimiliki oleh orang Asahan. Jadi oleh karena itu jangan lihat oh itu makamnya Belanda, tidak. Tapi yang membangun siapa itu? Walaupun nisannya itu ada yang dibeli dari Singapura. Kalau dikatakan dibeli dari Singapura, berarti sudah ada hubungan dagang antara Asahan dengan Singapura. Kan hebat, luar biasa Asahan kan? Jadi ada yang dibanggakan dari makam ini. Jadi jangan lihat dari orang Belandanya gitu. Lihat dari orang Asahannya. Begitulah sejarawan melihat ya. Untuk memaknai suatu makam ataupun suatu situs sejarah yang ada, cagar budaya yang ada di Kabupaten Asahan ini. Jadi biasanya orang kalau melihat makam seram kan gitu ya, seram. Karena apalagi ini makam makam kolonial, tentu dianggap mempunyai keramat gitu. Tapi bagi kami sejarawan ada banyak hal yang bisa kita petik dari melihat makam-makam ini. Karena biasanya makam orang Belanda itu juga menunjukkan stratifikasi sosial. Selain stratifikasi sosial, juga dia menunjukkan jabatannya. Jabatan apa dari pemilik yang dimakamkan di situ. Mari misalnya kita lihat juga slide yang berapa ya, yang batu nisan di perusahaan tembakau Asahan. Itu lebih segala nih. Misalnya seperti ini ada nisan yang ininya seperti dia terus 16 cm level group model. Ini menunjukkan jabatan dari si pemilik makam yang dimakamkan di situ. Dia adalah seorang akuntan. Akuntan di mana dia? Akuntan di perusahaan tembakau Asahan. Jadi dituliskan. Kalau kita sekarang kan kalau meninggal, tentunya tidak dituliskan apa jabatan kita. Misalnya kalau saya meninggal kan tidak dituliskan di sejarawan meninggalkan, tidak kan. Tapi kalau orang Belanda dari membaca nisan kita tahu apa pekerjaannya, bisa kita maknai dari pekerjaannya. Demikian juga yang selanjutnya
silakan dibuka. Slide selanjutnya. Kita lihat juga di sini ada panggilan saya ataupun kalau saya nyatakan ada romantisme juga yang bisa kita lihat di nisan tersebut. Misalnya seperti apa? Conciliator, man and father. Jadi suami dan ayah kami tercinta. Tidak pernah kan kita lihat di nisan orang Indonesia seperti itu kan? Nah, ini jadi dengan demikian dari nisan saja kita mengetahui ada panggilan-panggilan ataupun ungkapan kasih dari keluarganya pada seseorang yang meninggal itu. Jadi banyak yang bisa kita maknai dari makam tersebut. Dengan demikian ini bisa menjadi sumber pembelajaran sejarah, bisa menjadi media pembelajaran dimiliki oleh orang-orang asahan, putra-putra asahan. Jadi dengan demikian dapat saya simpulkan bahwa tulisan daripada tulisan yang ada di makam Belanda dasar ini dia bisa menjelaskan jabatan ataupun pekerjaan bahkan wilayah. Karena di sini disebutkan dia lahir di mana dan meninggal di mana. Jadi dengan demikian kita tahu persebaran orang Belanda yang ada di kabupaten Asahan ini. Berikut pemegang makam juga itu menunjukkan kekayaan keluarga yang ditinggalkan. Dan mungkin kalau keluarganya miskin bisa membangun makan yang besar, mungkin kecuali pembangunan. Bisa membangun makam juga lebih megah makam daripada rumah yang ditempati. Itu berbeda ya, berbeda budayanya. Kalau yang ini makam Belanda itu pasti menunjukkan stratifikasi sosialnya juga, stratifikasi sosialnya keluarga dari yang dimakamkan. Jadi dengan demikian pemegang makam juga merupakan inti kekayaan keluarganya. Demikian yang bisa saya paparkan. Terima kasih. Iya, sebentar ya Ibu. Panitia, gimana? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sina, Ustaz dari Institut Agama Islam Darul Asahan. Sebelumnya saya sangat mengapresiasikan kegiatan ini sebagai bentuk cara kita menjaga sejarah budaya dasar ini. Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Bapak Dr. Haji Lena Arifin Sedangkan selaku Kepala BPH Dasar. Panitia mungkin nanti izin bisa dijawab yang mewakili mungkin. Pak, yang saya tanyakan, bagaimana cara melaporkan kerusakan atau ancaman terhadap cagar budaya dan terutamanya cara Pemkab dalam merawat objek budaya tersebut. Apakah ini ditangani langsung oleh Pemkab ataukah tingkat pemerintah desa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Selanjutnya, silakan Ibu yang berbaju hitam, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Rida Simatupang, perwakilan dari Lembaga Kesenian Asahan. Terima kasih kepada Ibu atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mengajukan sebuah pertanyaan. Di sini saya ingin memberikan pertanyaan kepada Bapak narasumber Dr. Eri Sudiwan. Ini Pak izin Pak. Nah, di era digital, literasi digital yang sekarang ini kita mengetahui bahwasanya anak-anak sekarang itu sibuk dengan handphone ataupun gadget. Nah, bagaimanakah cara kita ataupun Ibu narasumber, Bapak narasumber yang telah memaparkan kepada kami di era digital sekarang ini, bagaimanakah cara melestarikan budaya Indonesia di tengah globalisasi, ya, buat Bapak. Dan pertanyaan Ibu Rosmaida, tadi saya tertarik di situ tentang hiburan Belanda Bu. Kebetulan rumah saya kecil
kecil pas di belakang kuburan Bandara dekat pesantren Bina Ulama Islam. Nah, jadi saya dulu kecil-kecilnya sering bermain di situ, Bu. Itu ada sebuah, kami masuk ke dalam, di situ kan agak buku gitu, ada terdapat lilin dulu waktu kecil-kecilnya. Cuman dulu ketika saya kecil ke SD, saya tanya tuh di hati. Berarti dulu di Asahan ini ada orang Belanda gitu ya. Nah, pertanyaannya, Bu, selama Ibu melakukan penelitian sampai saat ini, pernah nggak dari keluarga Belanda itu ataupun masih adakah mereka sekarang gitu? Dan sebenarnya apa sih sejarahnya? Mengapa harus di kampung kami itu dulu dekat rumah saya di situ di kelurahan itu di Selawan, nah itu kelurahan Selawan. Nah itulah yang menjadi penasaran pertanyaan saya waktu kecil dan alhamdulillah karena Allah ditemukan di sini, Bu. Terima kasih, Bu, mohon dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin bisa kita tampung satu lagi Pak Panitia ya? Oh, bertambah ternyata. Ada Bapak, kemudian ada Ibu yang menggunakan alma ini. Terima kasih, selamat datang buat kita semua. Nama saya Jonas Torus dari Islam Negeri Besar. Saya mengapresiasi kegiatan hari ini dalam sosialisasi masalah cagar budaya. Apa yang kita bicarakan hari ini, apa yang telah digagasi oleh Pemkab Asahan dan pecinta-pecinta cagar budaya ini sangat-sangat harus kita apresiasi. Namun saya hanya melihat bahwa kalau kita sekarang membicarakan bahwa follow dari kegiatan ini adalah bagaimana generasi saat ini, generasi muda kita ini, pelajar-pelajar ini nanti bisa benar-benar boleh mencintai situs-situs budaya yang ada di bawah kita. Dan mungkin apa yang kita dapatkan hari ini mungkin masih banyak yang belum terdeteksi. Nah untuk itu saya barangkali hanya sekedar saran saja dalam kesempatan ini bahwa untuk follow up daripada kegiatan ini, karena kebetulan keduanya kita dari Dinas Pendidikan, alangkah baiknya untuk follow up dari kegiatan ini apakah oleh para pencinta cagar budaya ini atau lembaga-lembaga atau dari dinas mana nanti yang berkompeten, sebaiknya harus ada terjadwal nanti buat anak-anak pelajar supaya teragendakan nanti ada wisata, jangan hanya ke wisata ke Sonos, tapi wisata ke cagar budaya itu perlu barangkali disosialisasikan buat anak-anak generasi supaya mereka tidak terlena dengan apa yang dipegang mereka sekarang, gadget yang seperti yang disampaikan oleh tadi, sehingga apa yang kita bicarakan hari ini hanya sekedar seremonial pernikahan, tapi jauh lebih penting bagaimana generasi muda sekarang ini atensi para hadirin semua. Jadi memang terkait dengan masalah cagar budaya ini, kalau kita bilang ini sesuatu yang sederhana, tapi dalam masalah-masalahnya itu sebenarnya cukup kompleks ya. Soalnya ini menyangkut hal-hal yang sifatnya primordial. Artinya ini terkait dengan jati diri, terkait dengan masalah identitas, sehingga ini akan terus ada masalah-masalah yang berkenaan dengan kelestarian atau upaya penyelamatannya. Nah, sebagai salah satu cara agar anak-anak kita, generasi muda bisa mengapresiasi tinggalan cagar budaya yang ada di sekitarnya, ya, kalau mereka memang sudah terpaku pada gadget ini memang agak susah ya, memang agak susah masalah gadget sekarang ini. Kalau kita tidak bisa mengendalikan, ya, mereka akan sesuka hatinya. Nah, makanya kita perlu untuk mengawasi juga, perlu mengarahkan. Ya, caranya bisa kita alihkan konsentrasi dia dari gadget itu dengan cara kita ajak dalam kesempatan tertentu ke lokasi-lokasi yang punya nilai penting dalam sejarah perjalanan bangsa kita. Atau kalau memang dia sudah begitu terpaku pada gadgetnya, kita arahkan browsing
muatan-muatan yang ada dalam internet itu yang berkenaan dengan sejarah masa lalu kita. Di YouTube itu banyak sekali muatan-muatan buatan anak negeri yang bisa kita sampaikan ke anak-anak kita, yang berisi tentang perjalanan sejarah. Bahkan juga ada beberapa kanal, beberapa channel itu yang berisi tentang cagar budaya. Nah, yang saya perhatikan ada kanal-kanal yang berkembang khususnya yang saya perhatikan di Jawa ya. Di Jawa itu ada kanal-kanal yang membahas tentang candi-candi di Pulau Jawa. Nah, yang saya perhatikan kurang di wilayah kita ini, di Sumatera ini adalah istilahnya semangat dari masyarakatnya untuk upaya ikut serta, selain pemerintah dalam hal ini yang memang punya kewajiban untuk upaya penyelamatan, pengamanan, pelestarian dan seterusnya. Di sini perlu juga peran serta masyarakat. Jadi di Jawa itu saya perhatikan ada kelompok-kelompok masyarakat yang membentuk semacam komunitas yang mereka cukup aktif untuk menelusuri sejarah perjalanan di kawasan sekitarnya. Nah, nama-namanya itu lucu-lucu kadang. Ada yang namanya itu Bolbutu. Itu sebenarnya singkatan dari bolang berburu batu. Itu batu-batu yang dicari apa? Bukan batu akik ya, tapi batu-batu yang terkait dengan candi-candi, makam-makam kuno dan seperti itu. Nah, itu ada seperti itu. Jadi akhirnya mereka berhasil mengungkap keberadaan situs-situs yang sebenarnya cukup bernilai sejarah, cuman karena kurang perhatian akhirnya terabaikan. Nah, kemudian di Sumatera ada juga saya perhatikan, khususnya di Aceh, itu ada kelompok namanya Mapesa, Masyarakat Peduli Sejarah Aceh. Nah, kelompok ini sangat aktif dalam upaya penelusuran, khususnya ini ya, bisa perhatikan mereka sering mencari nisan-nisan kuno dari masa Kesultanan atau Kerajaan Aceh Darussalam. Nah, setelah mereka temukan, mereka kemudian melakukan upaya preservasi awal seperti membersihkan nisan-nisan kuno itu, kemudian konservasi sederhana dengan upaya perawatan, dibersihkan, kemudian dilapisi dengan agar dia tidak berlumut gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang perlu ditumbuhkan juga kiranya di Asrahan ini, agar upaya pelestarian itu tidak semata bertumpu pada pemerintah. Memang pemerintah itu adalah bagian dari kewajibannya dalam upaya melestarikan, tapi dalam era yang sifatnya sudah desentralisasi seperti ini, era otonomi daerah, semangat-semangat yang sifatnya swasta ya, artinya semangat berdikari itu harus bisa dimunculkan juga. Nah, makanya sekarang yang bisa melakukan kegiatan konservasi bahkan penelitian pun itu pihak swasta boleh melakukan sejauh dia punya tenaga ahli, atau kalau dia tidak punya tenaga ahli melakukan kajian atau penelitian sejarah purbakala, dia bisa melibatkan tenaga ahli yang disediakan oleh pemerintah.